Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Inggreni dengan NIM C1C023003. Di sini dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah Bapak Dr. Wirni Eka Putra SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan akad syab, akad wadiyah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, qardul hasa, dan akad al-wilayah, dan akad al-rain. Baik, di sini ada latar belakang. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin pesat, sering meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam sistem ekonomi syariah, setiap kegiatan muamalah harus dilandasi akad yang jelas agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maksir. Berbagai jenis akad dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam kegiatan simpanan, pembiayaan jasa maupun pinjaman. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akad-akad syariah menjadi hal penting agar praktik ekonomi dapat berjalan sesuai syariat Islam dan memberikan keadilan yang bagi semua pihak. Baik, selanjutnya ada al-sarf. Akad al-sarf adalah akad pertukaran atau jual beli mata uang, baik antara mata uang yang sejenis maupun beda jenis, yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah Islam. Dalam praktik ekonomi syariah, akad ini digunakan untuk transaksi penukaran uang seperti rupiah dengan dolar, euro, rial, dan mata uang lainnya. Akad syar diperbolehkan dalam Islam karena termasuk kebutuhan dalam kegiatan perdagangan dan transaksi internasional, namun harus memenuhi syarat tertentu agar terhindar dari unsur riba. Dalam akad syar terhadap beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jika pertukaran dilakukan antara mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah, maka jumlahnya harus sama dan dilakukan secara tunai. Selanjutnya yaitu al-wadiyah. Akad al-wadiyah adalah akad penitipan barang atau harta dari seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja pemiliknya meminta. Dalam ekonomi syariah, akad wadiyah digunakan sebagai bentuk amanah antara pihak penting dan pihak yang menerima titipan. Akad ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan kepercayaan sehingga pihak penerimaan titipan wajib menjaga barang atau dana yang dititipkan dengan baik. Secara umum, akad wadiyah dibagi menjadi dua jenis, yaitu wadiyah yad al-amanah dan wadiyah yang yad al-damanah. Wadiyah yad al-amanah adalah titipan murni di mana penerimaan titipan hanya bertugas menjaga barang tanpa hak memanfaatkannya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan bukan karena kelalaian, maka penerimaan titipan tidak wajib mengganti kerugian tersebut. Baik, di sini ada akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah akad pelimpatan kekuasaan atau pemberian wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk mewakili suatu urusan tertentu yang dapat diwakilkan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Orang yang memberikan kuasa disebut mewakil, sedangkan pihak yang menerimaan kuasa tersebut wakil. Dalam akad ini, wakil bertugas melaksanakan pekerjaan atau urusan atas nama pemberi kuasa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Akad al-wakalah termasuk akad yang dibolehkan dalam Islam karena memudahkan seseorang dalam menyelesaikan urusan yang tidak dapat dilakukan sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, akad al-wakalah sering digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Contohnya adalah pemberian kuasa kepada seseorang untuk membeli barang, menjual aset, membayar ketagihan, mengurus dokumen, dan melakukan transaksi tertentu atas nama pihak lain. Yaitu al-kafalah.
Akad al-kafalah adalah akad pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk menjamin kewajiban pihak lain kepada pihak ketiga. Dalam akad lain, pihak yang memberikan jaminan tersebut kafil, pihak yang dijamin disebut makful anhu, dan pihak yang menerima dijamin disebut makhul lahu. Melalui akad al-kafalah, penjamin menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab kepada apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajiban. Akad ini diperbolehkan dalam Islam karena mendukung unsur tolong-menolong dan memberikan rasa aman dalam transaksi ekonomi. Akad al-kafalah banyak digunakan dalam kehidupan sehari maupun dalam lembaga keuangan syariah. Contohnya adalah pinjaman pembayaran utang, jaminan proyek, jaminan tender, serta penjaminan dalam kegiatan perdagangan bisnis. Yaitu Qarhul Hasan. Qarhul Hasan adalah akad pinjaman kebijakan dalam ekonomi syariah, di mana seseorang atau lembaga memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan tambahan. Kata Qar berarti pinjaman, sedangkan Hasan berarti baik atau bijakan. Dengan demikian, Qarhul Hasan merupakan pinjaman yang diberikan semata-mata untuk membentuk pihak yang membutuhkan dengan kewajiban pengembalian hanya sebesar pokok pinjaman. Akad ini menjadi salah satu bentuk nyata penerapan nilai tolong-menolong dan kepedulian sosial dalam Islam. Dalam pelaksanaannya, pihak yang menjamin dana wajib mengembalikan jumlah yang sama sesuai untuk telah disepakati tanpa tambahan bunga. Jika pihak pinjaman memberikan tambahan secara sukarela bagi bentuk terima kasih, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak diperjanjikan di awal akad. Qarhul Hasan berbeda dengan sistem pinjaman berbunga pada lembaga konvensional karena dalam akad ini tidak dapat unsur riba yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya yaitu akad al-hiwalah. Akad al-hiwalah adalah akad penagihan utang atau pemindahan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam akad ini, pihak yang dimiliki untuk mengalihkan tanggung jawab pembayaran kepada pihak ketiga yang bersedia menanggung atau melunasi utang tersebut. Akad al-hiwalah termasuk salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan mempermudah menyelesaikan utang piutang dan membantu pihak yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban. Dalam akad al-hiwalah terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu muhil sebagai pihak yang mengalihkan utang, muhal sebagai pihak yang memiliki piutang atau pemberi utang, dan muhal alaihi sebagai pihak yang menerima pengalihan kewajiban pembayaran utang. Melalui akad ini, kewajiban membayar utang berpindah dari pihak pertama kepada pihak ketiga sesuai kesepakatan bersama. Setelah pengalihan dilakukan secara sah, maka pihak pemberi utang dapat menagih pembayaran kepada pihak yang menerima pengalihan utang tersebut. Yaitu akad al-ran. Akad al-ran adalah akad gadai dalam ekonomi syariah, yaitu menahan suatu barang milik pinjaman sebagai jaminan atas utang atau pembiayaan yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai pengaman bagi pihak memberi pinjaman. Apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya dalam Islam, akad al-ran diperbolehkan karena memberikan rasa aman dalam transaksi utang piutang tanpa mengandung unsur riba. Dalam akad al-ran terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu rahin sebagai pihak yang menggadaikan barang, murtahin sebagai pihak yang menerima jaminan. Barang yang dijaminkan tetap menjadi milik rahin, tetapi berbeda dalam pengusaha. Murtahin sampai utang dilunasi. Setelah kewajiban dibayar, barang jaminan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun apabila tidak, pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai perjanjian, maka barang gadai dapat dijual untuk menutupi utang tersebut. Jadi dapat disimpulkan akad saf, akad
wadiyah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, qurratul hasan, al-hiwalah, dan akad al-ran merupakan sebagai bentuk akad dalam ekonomi syariah yang memiliki fungsi dan tujuan berbeda sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap akad dibuat berdasarkan prinsip Islam dan menekankan keadilan, amanah, tolong menolong, serta menghindari riba dan unsur yang merugikan. Penerapan akad tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun lembaga keuangan syariah akan memberikan solusi transaksi yang aman, jelas, dan sesuai syariat. Dengan memahami sebagai akad tersebut, masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih baik serta mendukung perkembangan sistem ekonomi Islam yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.